Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, kalau kita bersemangat pagi hari, nanti sepanjang hari kita akan mengalami luar biasanya berkat-berkat Tuhan. Amin. Kalau pagi kita bangun dengan rasa hati nggak enak, biasanya sepanjang hari pasti ada aja. Tapi kalau pagi kita melek mata, buka mata, kemudian ada sukacita dalam hati kita bisa bersyukur sama Tuhan. Sepanjang hari kita akan nikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Olehnya setiap kali kita membuka mata kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa membuka mata kita hari ini, itu sebuah anugerah besar. Itu bukti dari kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Jadi mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena hidup kita hari ini yang akan kita lalui itu anugerah terbesar dari Tuhan buat kita. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh membuka mata kami menikmati hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami minta Tuhan pimpin kami, memegang tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus memimpin hidup kami. Supaya hari-hari yang kami lalui, waktu-waktu yang kami lalui di dalam hari ini Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami akan mengalami terobosan-terobosan. Kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan kami akan mengalami keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Olehnya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar hari ini kami mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami datang berbeda dengan kami pulang. Kami pulang dengan membawa berkat. Dan kami merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
berdiri kita pujikan pujian ini sebagai doa kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan, jangan lepaskan kami Tuhan, dapat hidup. Haleluya. Luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar atas kami Tuhan. Selalu baru setiap hari, besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau ajaib buat kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau muliakan Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan
menjadi kekuatan kita. Olehnya kita bisa berseru, Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pujian kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman-Mu Tuhan yang membuat kami senantiasa bersyukur kepadamu. Biar hanya firman-Mu Tuhan yang menuntun langkah kaki kami. Biar hanya Tuhan sendiri yang pegang tangan kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui selalu penuh dengan ucapan syukur. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami, namun saat Engkau ada bersama dengan kami nyatakan Engkau besar, Engkau sanggup menolong kami. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami siap Tuhan
Engkau didik, Engkau tegur, Engkau kuatkan, Engkau nasihati Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terus lingkupi kami dengan Kira hadirat, lama ya lama ya. bahkan Engkau sendiri hadir terus Kira bekerja lapa berkarya ya di tengah-tengah kami. ya. Dan saatnya Engkau menyatakan isi hatimu buat kami mengerti, memahami, dan pada akhirnya kami boleh melakukannya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah, jagai dengan pasukan malaikat-Mu, bagari dengan kasih setia dan tembok perapimu, agar hanya kebenaran-Mu saja yang kami tangkap, kami terima. Semua yang tidak berasal daripada kami tolak, hancurkan, keluar demi nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan yang akan mengarahkan kami untuk kami benar-benar selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta sungguh-sungguh padamu Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan ini kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatannya indah untuk kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saatnya sama-sama mari kita akan belajar firman Tuhan. Dan melanjutkan apa yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita akan membuka Alkitab bersama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam terjemahan langsung kemarin yang sudah saya bacakan, saya ulang lagi hari ini. Supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, dengan menjadi serupa dengan kematiannya. Kata serupa itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya sekedar mengulang kembali apa yang kemarin kita sudah pelajari bersama, bahwa Paulus berkata yang kukehendaki dalam versi bahasa Indonesia adalah mengenal Dia. Kata mengenal itu memiliki makna ada semangat, ada gairah. Paulus sudah tua, matanya sudah rabun, kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi, posisinya dia ada di penjara, tetapi dia punya gairah untuk terus mengenal Dia. Ada semangat, ada gairah yang besar. Kata kerjanya dibuat tegas dan aktif, artinya dia ingin mengenal sungguh-sungguh, bukan dari orang lain. Lalu yang kedua, kemarin kita belajar bahwa kerinduannya untuk mengenal itu jauh lebih besar daripada harga diri, daripada ketenaran nama besar. Bahkan kalau Paulus dikatakan kemarin, aku ini orang Ibrani, keturunan Benyamin, ahli Taurat, orang Farisi, penganiaya jemaat paling kuat gitu ya. Tapi semuanya itu kuanggap sebagai sampah demi aku bisa mengenal Kristus. Jadi semua itu tidak berarti tanpa pengenalan akan Tuhan. Lalu kata mengenal itu dalam bahasa aslinya mengetahui, yang artinya perlu proses belajar untuk mengetahui lebih banyak, lebih dalam. Mengenal itu perlu proses lebih banyak, lebih dalam, ketemu, sering ngobrol. Maka dengan Tuhan pun harus sering ngobrol, sering komunikasi, sering berdoa, baca Alkitab, supaya apa? Pengenalan kita akan Dia jauh lebih dalam, lebih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar kata serupa, Bapak Ibu Saudara. Serupa dengan Dia itu ternyata kalau dalam bahasa aslinya itu kata kerja, bukan menjadi serupa. Dalam bahasa Indonesianya begitu ya, serupa. Itu kata kerja, sekalipun dalam bentuk pasif, tapi itu kata kerja. Artinya ya ini sesuatu yang harus dikerjakan. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya diam diri kemudian tiba-tiba bisa seperti Kristus gitu ya. Diam diri tiba-tiba bisa berubah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa. Ini kata kerja, artinya harus dikerjakan, harus diproses, harus dilakukan supaya keserupaan dengan Tuhan
itu akan benar-benar menjadi nyata. Nah, kata serupa itu dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan Bapak Ibu Saudara, kata ini sendiri diterjemahkan sedang dibuat sesuai atau sedang diubah agar sesuai. Diubah agar sesuai. Berarti kalau ada perubahan, berarti ada pembetulan, ada pembentukan karena harus sesuai. Gitu kan? Berarti tadinya sudah ada, tapi karena belum sesuai, disesuaikan. Gitu kan? Tadinya sudah ada, tapi karena itu belum sesuai, diubah supaya jadi sesuai. Nah, perubahan menuju kepada kesesuaian sehingga menjadi serupa itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gitu kan? Bahwa saya pernah mengalami beli kain atau pakaian begitu yang tidak pas di badan, gitu kan. Pada akhirnya harus disesuaikan dengan ukuran badan. Nah, pada pemahamannya begini Bapak Ibu Saudara, ketika pakaian itu harus disesuaikan dengan ukuran badan, berarti ada jahitan yang dilepas, gitu kan. Terus ada bekas jahitan yang bisa nampak. Atau kalau itu kebesaran berarti harus dipotong mungkin begitu dan kemudian dikecilkan supaya sesuai dengan ukuran badan. Artinya ada hal-hal yang sudah mapan sebelumnya harus dibongkar, katakan sama-sama dibongkar. Dan itu artinya menggugah zona nyaman. Membongkar zona nyaman itu paling tidak suka, paling tidak mau, paling tidak enak. Aduh mas, sudah kayak beginilah, sudahlah, tidak usah yang macam-macam. Bapak Ibu Saudara, itu zona nyamannya ngeri sekali. Ngeri yang saya maksudkan adalah zona nyaman itu membuat orang tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dalam konteks ayat ini, zona nyaman itu membuat seseorang tidak bisa serupa dengan Tuhan. Karena harus ada yang diubah agar sesuai. Kalau nggak diubah, nggak bisa sesuai. Dalam bahasa Alkitabnya, kalau nggak diubah, nggak bisa serupa. Jadi hal-hal yang dalam hidup kita mungkin masih ada, dan itu nggak sesuai, harus dibongkar, jahitannya harus dirobek, potongannya harus dibetulkan, mungkin potong sana, potong sini, agar pada akhirnya mengalami kesesuaian. Itu tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Daging saudara. Iblis akan membawa itu pada hidup kita supaya kita nggak suka, diubah agar sesuai. Ibarat kata ini hanya menggambarkan saja. Yesus itu tinggi nih, kita pendek. Kalau disesuaikan dengan tinggi Yesus, kita harus apa ke saudara? Diganjel mungkin. Tapi Alkitab bilangnya bukan ganjel biasanya, ditarik sampai. Itu sangat menyakitkan. Zona nyaman itu paling yang membuat seseorang menjadi tidak bisa serupa dengan dia. Nah, di akhir nanti saya akan arahkan saudara untuk mengerti kenapa harus serupa dengan Yesus gitu ya. Kaitannya dengan situasi kondisi di sekitar kita dan tema kita pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya kata ini adalah diubah agar sesuai. Jadi harus ada yang diubah. Harus ya tadi mungkin ada yang dipotong atau diganjel, ditambah supaya sesuai. Dan itu sangat tidak nyaman. Coba saudara tingginya selisih 10 cm. Anda ganjel sepatu 10 cm melaku ya ora penak saudara. Rasane ning sikil gedaglu. Tahu bahasa Indonesia yang gedaglu itu apa? Enggak enak banget. Apalagi coba suruh lari pakai sepatu dengan ketinggian ketebalan 10 cm. Sangat tidak nyaman. Bahkan mungkin tidak bisa berlari dengan cepat. Tapi itu harus dikerjakan agar serupa, sesuai. Makanya lagu Ku Mau Sepertimu Yesus itu kan saya ganti sempurnakan aku. Sempurnakan aku. Karena saya merasa memang nggak bisa saudara. Nggak ada perubahan yang terjadi tiba-tiba pengen jadi serupa dengan Kristus, nggak mungkin. Nggak mungkin ada dan nggak mungkin bisa tanpa ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita agar kemudian menjadi serupa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tolong itu tanamkan dulu di hati kita, di pikiran kita, bahwa yang namanya menjadi serupa
itu serupa itu diubah agar sesuai. Ada yang diubah sehingga menjadi sesuai. Patronnya bunder, bentuknya kotak, ya dipaksakan supaya jadi bunder. Sebaliknya patronnya kotak, bentuknya bendanya bunder, dipaksakan supaya jadi kotak. Gimana? Pencet sana, pencet sini, potong sana, potong sini, agar berubah sesuai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pahami ini, menjadi serupa itu ada perubahan, ada sesuatu yang dirubah agar sesuai. Nah, kata ini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya berarti bentuk sedang. Bentuk sedang itu sedang terjadi, present tense. Itu kalau dalam anak-anak sekolah tahu lah itu present tense bahasa Inggris. Sedang terjadi. Maksudnya gimana? Serupa dengan Kristus itu bukan karya sekali seumur hidup. Dulu percaya Yesus, hidup baru, lahir baru, berubah jadi sesuai dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Lalu perjalanan hidup 5 tahun ke depan, perjalanan hidup 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya, menjadi tidak lagi serupa dengan Yesus. Itu tidak bisa. Serupa itu di titik hari ini sedang terjadi yang namanya serupa. 10 tahun yang akan datang di titik itu tetap serupa. Lalu 15 tahun yang akan datang di titik itu serupa. 30 tahun, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun perjalanan hidup orang percaya di titik itu tetap serupa. Katakan amin. Serupa itu tidak bisa dulu sekali dan kemudian aku tetap Kristen yang baik, aku tetap Kristen yang luar biasa, aku tetap Kristen yang dipakai Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, masalah dipakai Tuhan dan tidak, itu adalah anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan haleluya. Artinya kalau ada orang Kristen 15, 30, 60 tahun tetap dipakai Tuhan, itu bukan karena kita sudah serupa dengan dia, tapi karena memang dia percayakan itu kepada kita. Ada ilustrasinya dalam Alkitab. Yesus ngomong, gak mungkin babi itu dikasih mutiara, karena paling-paling akan kembali kepada kubangannya. Tapi mutiara itu akan tetap dikasih kepada babi. Artinya apa? Kalau Tuhan beranugerah, kotor kayak apapun kita, kalau Tuhan mau percaya itu sama kita, Tuhan kasih kepercayaan itu, katakan amin. Tapi itu bukan karena kita sudah serupa dengan dia. Tidak Bapak Ibu Saudara, karena bukan itu memang. Keserupaan adalah sebuah kata kerja, aktif, bukan sekali diubah dulu, seterusnya berubah. Tidak mungkin. Perubahan keserupaan dengan Kristus harus terus berjalan, dan itu bentuknya present tense. Sekarang sedang terjadi sebuah keserupaan, proses menjadi serupa itu terus dikerjakan, terus terjadi. Tidak bisa sekali seumur hidup dan selesai. Jadi jangan bangga dengan posisimu hari ini, engkau sehebat apa, engkau sekaya apa, engkau seluar biasa apa. Jangan banggakan itu. Tapi banggalah bila engkau yakinkan dirimu bisa, bahwa engkau sudah menjadi serupa dengan dia. Satu hal yang perlu kita ingat, apakah serupa dengan Kristus bisa selesai di bumi ini? Tidak. Tegas saya katakan. Menjadi serupa dengan Kristus, proses menjadi serupa dengan Kristus bisa selesai di bumi ini? Tidak. Ingat bahwa ada satu hal yang hanya akan bisa terjadi ketika Tuhan datang, yaitu keserupaan secara tubuh. Roh jiwa mungkin bisa serupa hari ini di bumi ini, tapi keserupaan tubuh jasmani kita tidak bisa kecuali Tuhan datang kali yang kedua. Karena pada saat itu Tesalonika mencatat bahwa orang yang lebih dulu mati di dalam Kristus dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Maka setelah itu dalam sekejap mata orang yang masih hidup, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, diubah seketika, sekejap mata, menjadi tubuh kemuliaan. Disitulah sempurnanya proses keserupaan dengan Kristus. Karena Yesus Kristus memiliki tubuh kemuliaan. Dan kita akan diserupakan tubuh kita dengan dia saat kedatangannya kali yang kedua di awal-awal. Jadi bisa tidak terjadi sempurna serupa? Belum kalau di bumi ini. Karena
di bagian itu, setidaknya di bagian itu akan terjadi hanya saat dia datang kali yang kedua. Jadi perlu terus berproses enggak? Ya harus. Perlu terus belajar enggak? Ya harus. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, harus berproses. Harus berproses. Karena keserupaannya tidak bisa selesai kalau di bumi ini. Maka selama Tuhan izinkan kita hidup di bumi ini, ayo terus berproses. Titik ini serupa. Tahun depan di titik itu serupa. Dan seterusnya seperti tadi sudah saya sebut. Karena ini bentuknya present tense. Sedang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa menjadi serupa itu ada halangan. Kenapa? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa daging kita itu akan dipakai oleh setan. Catatannya baik, jangan salah. Ingat baik-baik, daging kita dipakai oleh setan. Jadi gini, kalau nanti ada orang Kristen kok dagingnya lebih besar, berarti setannya lebih besar. Catat baik-baik. Kalau ada orang Kristen kok dagingnya yang lebih besar, berarti setannya yang lebih besar. Karena setan akan memakai daging kita untuk tidak menjadi serupa dengan Tuhan. Itu salahnya setan. Ya setan yang mengerjakannya. Tetapi kita yang ambil keputusan, ikut setan atau ikut Tuhan. Ikut suara daging atau ikut suara Roh Kudus. Keputusannya ada pada kita. Sesungguhnya setan itu singa yang mengaum bukan menerkam. Tapi kalau lengah diterkam. Awalnya cuma diaumi, salah apa enggak bahasa saya? Awalnya cuma mengaum. Membuat kita jadi tertipu. Tapi sesungguhnya dia sudah tidak punya kuasa. Efesus mencatat, hai maut di mana sengatmu. Yesus sudah mengalahkan maut itu. Yesus sudah mengalahkan pekerjaan iblis itu pada waktu dia mati di kayu salib. Iblis sudah tidak punya kuasa sebenarnya atas hidup orang percaya. Tetapi iblis bisa menipu supaya orang percaya itu keluar dari perlindungan Tuhan. Pada saat dia keluar dari perlindungan Tuhan, inilah dia diterkam. Diterkam pun iblis sudah tidak bisa membinasakannya lagi. Ibarat singa dia sudah ompong. Paling dikelamuti nganti melonyong. Sudah bisa bayangkan, dikelamuti singa nganti melonyong. Saya tidak bisa bayangkan dikelamuti nganti melonyong iblis. Tapi itulah kira-kira itu dalam bahasa saya gitu ya. Jadi selama orang itu ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam lingkaran perlindungan Tuhan, tidak bisa iblis itu menyentuh kita, itu tidak bisa. Dekat pun tidak bisa selama kita ada dalam lingkaran perlindungan Tuhan. Itu pemahaman saya. Tapi iblis akan mencoba menipunya supaya kita kemudian keluar dari perlindungan. Waktu kita keluar dari perlindungan, disitulah iblis punya kesempatan. Waktu di situ kita kena terkam, bukan kita. Waktu di situ ada orang Kristen kena terkam, itu bukan salah Tuhan. Tuhan kok nggak melindungi? Tunggu dulu. Perlindunganku itu ada batas. Ini loh. Lingkaran ini loh batas perlindungan Tuhan. Kita keluar dari lingkaran perlindungan. Itu artinya kita yang keluarkan diri kita dari perlindungan. Iblis menerkam, bukan salah Tuhan gak bisa melindungi. Ada batasnya. Ibarat kata ini begini loh saudara. Perlindungan Tuhan berkata, jangan berpikir buruk. Ketika engkau berpikir negatif, maka di situ engkau sudah berdosa dengan pikiranmu. Jadi perlindungannya ada di mana? Jangan berpikir negatif.
Saat kemudian orang membiarkan dirinya berpikir negatif a priori, disitulah dia mulai keluar dari perlindungan. Waktu kemudian iblis terkam dia, itu bukan karena Tuhan gak bisa melindungi, orang ini yang keluar dari perlindungan. Perlindungan itu akan selalu bicara tentang kesucian. Katakan sama-sama, kesucian. Waktu kita nggak hidup suci, waktu ada orang Kristen nggak hidup suci, dia akan keluar dari perlindungan itu, dan iblis akan menerkam. Disitulah keserupaan dengan Kristus sudah mulai pudar dalam hidupnya. Dia keluar dari perlindungan, pudar keserupaannya dengan Kristus, diterkamlah dia oleh iblis. Jadi masalah itu sering kali, kata Yakobus ya kalau nggak salah, pencobaan itu tidak pernah datang dari Allah, tapi pencobaan itu datang dari dirimu sendiri. Engkau yang mau dicobai oleh iblis, bukan dari Tuhan pencobaan itu. Tuhan izinkan memang supaya anak-anaknya belajar. Oh, kalau ini aku bisa diterkam. Kalau gitu kan saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen sudah dinasehati, dikasih tahu firman Tuhan berulang-ulang kali, tapi masih merasa aku nggak perlu itu, nggak penting bagiku. Ya maaf saudara, kalau ada orang Kristen yang begitu cara berpikirnya, kena terkam, masalah keluarga terjadi, masalah ekonomi terjadi, masalah kesehatan terjadi. Haruskah kita minta bantuan doa? Ya harus sih. Cuma masalahnya minta bantu doa terus nih orang berubah juga. Tetap baik itu kan saudara. Kan saya pernah menggambarkan orang minta bantuan doa itu kayak orang minta tolong orang lain bersihin rumahnya. Tapi orang yang tidak mau berubah itu sama seperti orang minta tolong orang lain bersihin rumahnya, dia sendiri nggak ikut bersih-bersih. Pak Adi tolong bantu, minta tolong ikut bantu bersihin rumah saya ya. Ya bersihin. Terus aku punya rumah, situ Pak Adi, situ Pak Adi, situ Pak Adi. Tapi saya cuma perintah aja. Dalam batas etika Bapak Ibu Saudara, itu sopan atau kurang ajar? Anda sudah bisa jawab itu kurang ajar. Ada orang minta bantu doa apa, ada masalah. Ya kok melu kok berubah? Masuk dalam perlindungan Tuhan, belajar hidup serupa. Orang kok bonta bantu. Ya bukannya nggak mau bantu doa loh saudara. Tapi hukum di hadapan Tuhan juga ada loh. Saudara harus ngerti itu. Jadi menjadi serupa itu harus dikerjakan terus sampai Tuhan datang. Nggak bisa berhenti di tengah jalan. Hari ini mari sama-sama kita sadar kita harus serupa dengan Tuhan. Katakan amin. Serupa dengan Dia. Nanti kalau kita lanjutkan ayatnya kan serupanya tidak serupa dengan Dia dalam arti berkarakter seperti Kristus aja. Serupa dengan kematian. Nah cuma itu tidak kita bahas hari ini. Serupa dengan kematian. Setidaknya dari kalimat itu kita bisa membayangkan keserupaan kita itu tidak hanya sekedar waktu kita dipakai Tuhan seperti Yesus. Yesus nyembuhin orang sakit dan segala macam. Kita mau dipakai Tuhan seperti itu saja. Enggak. Tapi serupa dengan kematian berarti ada sesuatu yang harus mati juga. Setidaknya dari kalimat itu kita bisa membayangkannya ke sana. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, berarti ada hal yang diubah, potong, matikan demi serupa dengan Kristus. Harus ada kesana Bapak Ibu Saudara. Jadi, ayo Bapak Ibu Saudara sadar, keserupaan itu enggak hanya sekedar maaf bicara, kalau kemarin kita belajarnya Paulus secara pribadi pengen kenal dia. Keserupaan itu tidak bisa melalui siapapun, harus pribadi. Maksudnya yang mengerjakan itu tadi kan usaha upaya itu kan kita ada usaha, ada upaya untuk menjadi serupa. Cuma nanti saya ilustrasikan karena kata yang kedua itu nanti arti kata yang kedua itu menjadi berbeda. Nah itu
jadi sedang terjadi terus menerus, tidak sekali dan selesai, tapi harus terus menerus. Lalu kata itu dalam bahasa aslinya pasif. Pasif itu begini loh Bapak Ibu Saudara, kita itu serupa, kita mengerjakan keserupaan, tetapi yang membuat jadi serupa adalah Tuhan sendiri. Itu arti kata pasifnya di situ. Pasif itu bukan berarti diam diri kemudian tiba-tiba jadi berubah, tidak bisa. Harus ada usaha yang kita lakukan, ada kerja, karena itu kata kerja, ada kerja, upaya yang kita lakukan. Tetapi yang membuat serupa adalah Dia. Nah, saya tuh sempat berpikir, Tuhan gimana caranya membayangkan. Aku berusaha, tapi yang membuat serupa Tuhan. Pipi maksudnya. Saya tuh kayak dapat gambaran begini, saudara. Saudara tahu pensil kan? Anggap saja pensil itu panjangnya 10 cm. Saya tidak tahu ukuran pensil sebenarnya. Kira-kira 10 cm panjang pensil. Pensil itu yang digunakan tengahnya. Itu bahannya apa sih itu? Karbon ya? Tidak tahu saya. Hitam-hitamnya itu pensil. Nah, dibungkus dengan kayu. Biasanya orang kalau mau menggunakan pensil baru, tidak mungkin bisa digunakan karena ujungnya belum kelihatan, tengahnya itu belum kelihatan. Harus diserut atau dipisau kayunya, dihilangkan kayunya supaya ketemu tengahnya, sehingga kemudian bisa dipakai untuk menulis. Itu pensil. Nah, Tuhan tuh kasih bayangan gini loh saudara. Ibarat kata Tuhan itu seperti mesin serut. Tapi bayangannya jangan serut yang menajamkan ujung pensil itu enggak. Tapi serut hanya untuk menghilangkan kayunya. Jadi tengahnya tetap utuh gitu ya. Nah saudara, pensil itu kita, Tuhan itu serutnya. Kalau pensil itu tidak didorong ke serut, maka kayunya tidak akan hilang. Coba Anda pegang pensil di sini, Anda pegang serut di sini, dan itu tidak pernah didorong masuk ke dalam, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kayu itu tidak akan pernah terkelupas. Nah, upaya kita untuk menjadi serupa adalah mendorong diri kita ke dalam itu tadi, dan biarkan Tuhan menghilangkan kayu-kayunya sehingga kemudian keluar menjadi apa tadi, isi pensilnya tadi. Anda dorong sebanyak 1 cm, maka hanya akan terlihat dalamnya 1 cm. Anda dorong lagi menjadi 2 cm dan berhenti sampai di situ, maka yang terlihat dalamnya cuma tinggal 2 cm. Padahal untuk menjadi serupa dengan Dia, seluruhnya harus tanggalkan. Seluruh kayu di pensil itu harus habis. Maka itu dorong terus sampai selesai. Sehingga keluar nanti jadi tinggal isi pensilnya saja. Waktu diserut itu nyaman enggak? Nah itu tadi yang saya bilang di depan. Enggak nyaman. Dikikis, dikerowoki. Kalau itu mungkin bisa berbicara, mungkin sangat sakit. Karena dia harus dikelupas sedemikian rupa. Sampai isinya saja yang kelihatan. Dan itu menyakitkan. Itulah zona nyaman. Ketika orang tidak suka diproses sama Tuhan, diserut sama Tuhan, nggak akan pernah bisa menjadi pensil seperti yang diharapkan. Tapi memang bukan, pengertiannya bukan pensil yang digunakan, isinya yang dikeluarkan dengan cara diserut kayunya. Tanpa kita mendorongnya, tanpa hidup kita mendorong, ada usaha, ada kerja dorong, Tuhan nggak bisa proses kita menjadi serupa dengan Dia. Tapi waktu kita mau dorong diri kita ke dalam hadirat Tuhan yang saya gambarkan seperti mesin serut itu, maka semakin banyak yang dikikis. Memang mungkin menyakitkan, tapi harus ada upaya yang keras dari diri kita untuk terus dorong. Ibarat kata kalau itu 10 cm, terus dorong sampai 10 cm itu masuk seluruhnya. Dan Tuhan akan membuat kita yang serupa dengan Dia. Berapa banyak Tuhan izinkan kita, berapa banyak kita mengizinkan Tuhan menjadikan kita serupa dengan Dia. Padahal kan tidak bisa satu bagian saja, seluruhnya, roh, jiwa, tubuh kita diserupakan dengan Dia. Harus ada yang ditanggalkan,
harus ada yang dimatikan. Tapi yang membuat kita menjadi serupa bukan karena usaha kita, melainkan karena Dia. Disitulah kemudian Tuhan berbicara bahwa nggak bisa nak, kalau kamu cuma usaha sendiri itu nggak bisa. Butuh anugerah Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita butuh anugerah Tuhan. Nggak bisa seorang diri, nggak bisa. Nggak bisa sedikit berdoa itu nggak bisa. Sedikit baca Alkitab itu nggak bisa. Jarang ibadah itu nggak bisa. Jarang bersekutu nggak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya kita, walaupun itu tidak satu-satunya cara, tetapi di dalamnya ketika kita hadir di dalamnya, disitulah kemudian kita mengizinkan anugerah Tuhan besar melimpah dalam hidup kita. Ingat catatan jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 dan pasal 4. Apa yang dilakukan oleh jemaat itu sehingga jemaat itu benar-benar diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Banyak orang kemudian datang berhimpun kepada mereka karena mereka setiap hari bergiliran, bersekutu, pecahin roti, perjamuan kasih dan doa bersama. Itu yang membuat mereka jadi seperti magnet, menarik banyak orang datang dan diselamatkan. Tanpa itu mustahil gereja bisa bertumbuh. Mustahil gereja dapat menjadi magnet untuk menarik orang datang pada Yesus. Maafkan mungkin saya keras ngomong ini. Tapi saudara, Anda kalau kita berpikir, Pak, ini cukup aja deh Pak. Saya banyak tugas, saya banyak PR, saya banyak kerjaan. Jemaat mula-mula itu, saudara pikir tidak punya kerjaan apa? Tidak repot apa? Tidak punya banyak PR apa? Banyak. Tapi itulah yang dikatakan di depan, zona nyaman itu harus dikikis. Enggak mau didorong, enggak mungkin terkelupas. Enggak mungkin menjadi serupa juga dengan Dia. Jadi kekristenan kita jadi sia-sia, sangat sia-sia pada akhirnya kalau tidak mau berubah. Kasih tahu lagi kanan kiri, katakan ayo berubah. Jadi saudara maafkan, saya mungkin bicaranya keras banget. Karena kita tidak bisa berdiam diri dengan posisi kita hari ini yang masih jarang mau bersekutu, jarang berdoa, jarang berkumpul, jarang baca Alkitab. Tidak bisa. Kita nggak akan ya bahasa umumnya, bahasa Alkitab umumnya. Kursi yang kosong tidak akan pernah terisi dengan jiwa-jiwa kalau di sini tidak bisa jadi magnet untuk orang datang. Caranya jadi magnet cuma Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul pasal 4. Jemaat itu harus hidup berkumpul tiap hari, berdoa, pecahin roti, doa sama-sama. Cuma itu. Kalau kemudian pada akhirnya Tuhan yang mengisi, itu hanya anugerah, bukan karena kita. Yang harus kita kerjakan sebenarnya, mendorong kita, mengikis semua yang masih menghalang-halangi kita. Nah saudara, saya hubungkan. Bukan memaksakan untuk menghubungkan, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Saudara bayangkan kalau kita tidak serupa dengan Kristus, kita serupa dengan diri kita sendiri, padahal diri kita sendiri tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menolak dosa. Kalau Kristus punya kemampuan untuk menolak dosa, maka yang harus diserupakan dengan Kristus supaya punya kekuatan dan kemampuan berkata tidak terhadap dosa. Dosa kemalasan, iri hati, kesombongan, dosa merasa diri sudah baik dan tidak perlu yang lain. Itu semuanya dosa. Masih yang lain nggak tahu, curi uang Tuhan, nggak bayar persepuluhan itu curi uang Tuhan, saudara, bahasa Alkitab. Nggak mau nabur waktu diajak nabur, bukannya nggak punya, karena Alkitab sudah nulis kalau nggak punya minta sama Tuhan. Berarti kan sebenarnya Tuhan kasih kesempatan nabur kan? Katakan amin. Kasih kesempatan buat nabur. Loh nggak punya yang ditabur, doa no, minta no. Wong Tuhan yang ngomong kok.
Roti untuk dimakan itu sudah disediakan, benih untuk ditabur juga Tuhan sediakan. Tidak ada benih untuk ditabur, ya tinggal minta, Tuhan aku pengen nabur. Jadi amplop janji imannya semuanya nanti pada full. Karena semuanya pasti bisa nabur. Kalau tidak ada benihnya untuk ditabur, minta. Itu hukum yang dikasih sama Tuhan buat kita. Nah, kalau tidak serupa dengan Tuhan, bagaimana mungkin bisa nolak dosa? Susah, saudara, kalau nggak serupa. Wong kita ini daging, sifatnya jelas. Tuhan tubuh kemuliaan sudah pasti, dia Allah. Nggak mungkin berbuat dosa, pasti bisa nolak dosa. Nah, kita nggak bisa. Kalau nggak bisa diserupakan, kalau kita nggak mau diserupakan, kita nggak bisa nolak dosa. Padahal, gitu kan? Padahal situasi ke depan itu tidak menjadi lebih mudah. Saya tidak tahu saudara ngikutin peta politik kita atau tidak. Tapi saya sudah mulai, kemarin sudah saya sampaikan, gitu ya, bahwa sense saya rasa, tapi saya tidak menubuatkan, saya hanya merasa gereja itu akan terbelikan, terpecah. Dan itu sudah mulai kelihatan hari-hari. Oh, aku seneng kaya, aku seneng kaya, aku seneng kaya. Minggu mecah kabeh. Makanya saya katakan dari awal, saudara nanti pilihan jangan berdasarkan apa yang saudara suka. Aku seneng sing nom ganteng gitu kan saudara, aku tak nyoblos kuwi. Enggak boleh. Enggak boleh. Aku seneng kaya wis rada tuwa, berarti kan nek mimpin orang putih-putih ngono kan, nek mimpin berarti luweh kebapaan gitu, luweh mengerti masyarakat. Enggak, bukan itu. Wah, aku tak milih kaya sak desa karo aku. Malah saya meneh. Ora entuk. Saya tegas ngomong. Jangan milih berdasarkan itu. Harusnya menurut saya ya. Maafkan, saya tidak bermaksud bagaimana. Menurut saya harusnya gereja bisa satu suara. Karena kalau dengar suara langsung dari surga, dari Tuhan, ngedirect kita semuanya, ngasih petunjuk ke kita semua gereja Tuhan, semuanya pasti satu suara nih, milih satu orang. Pastinya harusnya gitu. Karena Tuhan pasti sudah punya seseorang yang ditetapkan. Seperti Tuhan sudah milih Saul, seperti Tuhan sudah milih Daud, seperti Tuhan sudah siapin Salomo, dan seterusnya. Tuhan sudah siapkan. Sebenarnya menurut saya begitu. Artinya gereja harusnya bisa satu suara, satu orang. Entah siapa. Nah, iblis ngerti itu. Dia pecah. Situasi ke depan akan sangat logis dan manusiawi untuk orang melakukan dosa. Wajar toh Pak, kan butuh kerjaan. Wajar toh Pak, kan sudah tua belum dapat jodoh. Wajar toh Pak, kan butuh duit. Wajar toh Pak, kan keluarga ya butuh bahagia menurut ukuran dia. Akan ada banyak kata wajar yang masuk dalam alasan-alasan yang dibuat oleh orang Kristen demi, maaf bicara, membenarkan kesalahan yang dia buat. Itu yang saya maksud. Kalau tidak benar-benar menjadi serupa dengan Tuhan, semakin sulit membedakan mana yang benar, mana yang dikehendaki Tuhan, apa yang baik berkenan kepada. Itu kata firman Tuhan. Tidak bisa membedakan. Bila kemudian tidak bisa membedakan karena tidak serupa dengan Kristus, maka saat goncangan terjadi akan tergoncang lagi. Salahnya Tuhan? Jelas tidak. Karena kita yang keluar dari perlindungan, lingkaran kemuliaan atau hadirat Tuhan. Saudara, kalau tidak diserupakan dengan Kristus, tidak menjadi serupa dengan Kristus, semakin sulit menilai. Maafkan, keputusan kita untuk menentukan sesuatu itu tidak sekedar berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasa. Gak bisa lagi. Harus benar-benar ngerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Makanya kita mesti belajar sepakat, katakan sama-sama sepakat. Pak, Bu, Pak Ibu Gembala, saya tuh mau jualan soto, kira-kira gimana? Yuk berdoa. Berdoa.
Tuhan ngomong, Pak, Tuhan bicara jenengan ora iso dodolan soto. Dodolan cilok wae. Terus mulai mikir cilok. Waduh, tadinya sidik. Saoke cilok apa arep gawe rong truk gitu kan. Tapi saudara mau saya kasih tahu di Facebook ada itu. Di mana itu? Juragan bakso. Jadi gawene gur bakso ngantek bulan. Tak montor ke bakso disetor kayak sampai keluar kota, keluar pulau. Setoran bakso. Jadi dia punya pabrik buat bakso ada. Nah kadang-kadang orang Kristen mikirnya cuma terlalu di situ. Raisai, cilok, rong truk, rangking. Sedino paling badi piro cilok. Coba belajar percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara apapun, katakan amin. Masalahnya orang Kristen seringkali begitu. Nek diajak atau disarankan yang begini, logikanya dan kemanusiawiannya lebih ke depan daripada imannya. Padahal Tuhan bicara tuh, tapi masih nggak percaya. Bagaimana mungkin menjadi gereja yang tidak tergoncangkan kalau keserupaan dengan Kristus tidak dimilikinya? Semua hampir keluar oleh para berdasarkan pertimbangan akal dan rasa aja. Bukan iman yang belajar berjalan di depan. Petrus itu bisa berjalan di atas air bukan karena dia sudah bisa berjalan. Dia mencoba dulu keluar dari kapal, itu langkah iman. Tanpa dia melangkahkan kaki keluar dan hasilnya mau gimana nggak tahu kan. Tapi dia langkah dulu. Dan baru dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu imannya mulai diombang-ambingkan oleh tiupan angin yang membuat gelombang itu menerpa kakinya, tenggelamlah dia. Tapi untuk keluar dari kapal dan injak air itu tak pakai ini, saudara. Maaf bicara. Kalau dia tetap pakai ndak ramu mungkin ya aku ngidak banyu genah kelelep ini. Itu loh saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Ke depan tuh situasinya enggak menjadikan beras harganya 5.000 lagi. Maaf. Feeling saya tetap 13.000 dan naik. Telur jadi 10.000 atau 15.000 tidak. Tetap mungkin di sekitaran 26, 27, 30. Artinya tidak akan membuat ekonomi kita jadi turun harga. Nah, karena memang feeling saya ini nanti hanya untuk menyelesaikan destiny aja, supaya betul-betul terjadi dan selesai destiny Indonesia. Jadi pemimpinnya harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudara bisa bayangkan, kalau pemimpinnya saja sudah sesuai kehendak Tuhan, situasinya mungkin tetap masih sama loh saudara. Karena yang diurusi Tuhan bukan itu sekarang. Apalagi kalau salah pemimpin. Karena gereja salah milih. Makanya yuk berdoa banyak. Saya tidak bisa ngajarin saudara secara teori. Kudu ini, kudu ngono, hasilnya tidak bisa. Karena itu tergantung iman, posisi, kondisi hati saudara dengan Tuhan gimana hari ini. Tingkat ketajaman panca indera rohani saudara gimana? Tingkat keaktifan panca indera rohani bagaimana? Kita sudah doakan sama-sama. Tapi kan pada akhirnya saudara juga yang akan melatih kan. Enggak saya hanya membukakan dalam doa. Supaya panca indera rohani kita dibuka dalam nama Yesus. Jadi bisa dengar, melihat, ngerasa gitu kan. Mikir dengan benar. Tapi yang melatih ya saudara sendiri kan. Itu enggak pernah dilatih, ya tetap aja. Dulu kita semua mungkin, saya tidak tahu kalau yang sepuh-sepuh yang zaman sekolah ST dulu, apakah ada pelajaran bahasa Inggris? Orang bahasa Inggris lah bahasa Jawa. Anak sekarang coba suruh bahasa Jawa, agak susah. Bahasa Jawa yang pelajaran bahasa Jawa loh ya, termasuk saya ini, karena nggak dibiasakan berbahasa.
Seperti yang belajar bahasa Inggris dulu. Tidak dibiasakan berbahasa Inggris, ya hanya jadi sekedar pengetahuan dan hilang. Sama, ketajaman panca indera itu harus dilatih. Dibiasakan digunakan. Kalau tidak akan berfungsi. Seingat saya 2 kali saya berdoa digerakkan Tuhan mendoakan untuk membuka panca indera rohani. Nah, seharusnya sudah tambah lebih peka, katakan amin. Seharusnya sudah lebih tambah peka, katakan haleluya. Seharusnya. Tapi mungkin ya sudah doa, wes meneng wae. Ya udah biasa gitu ya. Harusnya kan ada hal-hal yang dikerjakan. Lah itu secara teori enggak bisa saya ngomong. Piye to Pak carane? Nah iso. Berhubungan dengan ketajaman, berhubungan dengan kondisi hatimu sekarang, berhubungan dengan hubunganmu dengan Tuhan gimana, itu yang akan menentukan. Kemarin saya ngomongnya gini, nek bila perlu saudara bingung, Tuhan tunjukkan wajah dan nama yang jelas supaya saya bisa milih yang jelas, saya nggak salah pilih. Nanti ada tendensi-tendensi itu, saudara kenal dengan siapa, saudara tahu dengan siapa, kemudian dia punya pengaruh apa, gitu ya. Hati-hati yang sedang berbisnis, karena tendensi itu ada, serius saya ngomong itu dari Tuhan. Yang kerja-kerja di tempat orang, hati-hati, ada tendensi-tendensi ke arah itu. Di tempat Anda kerja, relasi bisnis itu bisa punya pengaruh, mengarahkan Anda. Orang mbok coblos, wong aku wis ditulung, itu nanti ada kondisi kayak begitu. Untuk CSK Family, saya nggak ngomong untuk gereja, untuk CSK Family. Neng nek ora tak coblos, aku mati gue ekonomiku. Pet gue. Ada itu nanti yang berbeda begitu. Tuhan bicara. Jadi hati-hati. Tapi Anda harus berani pilih yang Tuhan pilih, katakan amin. Yang sudah Tuhan tetapkan. Ini Tuhan sudah ada. Nama di surga itu sudah ada gitu maksudnya. Tuhan sudah punya seseorang di hatinya. Ini nanti yang mau tak tetapi. Tapi kan tidak bisa Tuhan paksakan. Gereja harus berperan. Karena kaki tubuhnya itu kita. Dia cuman kepalanya di sana itu. Tuhan gak ikut nyoblos, paham? Tuhan gak ikut nyoblos, dia cuman kepala, tangan dan seterusnya itu kita, gereja. Saya nyoblos apa? Kita, gerejanya. Kita tangannya itu yang nyoblos. Jadi harus selaras dengan surga. Tuhan Yesus, kepalanya sudah punya rencana, pelaksananya kita ini loh saudara. Ngerti ya cara kerja Tuhan itu. Anak-anak muda yang umur 17 barusan nanti 2024 umurnya 17 Januari, umurnya 17 itu baru sekali buat Anda untuk berpolitik. Berdoa dari sekarang walaupun Anda belum 17. Tapi Anda harus ikut nyoblos, jangan golput. Orang mudeng Pak Erik coblos kabeh, orang ento. Nanti Anda juga ikut salah di hadapan Tuhan. Itu dampaknya buat hidup Anda di masa yang akan datang. Perjalanan 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa itu karena kita yang menentukan. Nah itu tadi sebabnya saya katakan kalau tidak serupa dengan Kristus, susah juga memahami omongan yang kayak begini nih, susah saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti sekali bahwa oh Tuhan, aku kok tidak mudah, berarti aku harus serupa dengan Engkau. Harus punya kesadaran ke arah situ. Tuhan, aku gak pengen salah memilih, buat aku jadi serupa dengan Engkau. Kesadaran bahwa Tuhan, aku gak ngerti harus bagaimana, ajar aku serupa dengan Engkau. Yang mau serupa dengan Tuhan katakan haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Yang membuat kita bisa menjadi serupa hanyalah Tuhan. Karena anugerahnya, karena kemurahan. Namun yang bisa membuat kita serupa, namun usaha menjadi serupa itu harus kita miliki. Harus kita punya. Supaya benar-benar Tuhan
menolong kita untuk kita benar-benar bisa menjadi serupa dengan Dia. Oleh sebab itu saudara, hanya karena anugerah kita akan bisa diserupakan. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Hanya tinggal kita masuk dalam hadirat-Nya, minta anugerahnya dilimpahkan, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia saja. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, masuk dalam hadirat, agar Dia yang menjadikan kita serupa dengan pribadinya sendiri. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan, ku hidup karena Ku hidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. sekali lagi hanya karena anugerah kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Pagi hari ini saya ajak bersama-sama kita sepakat mengambil sebuah langkah iman. Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau. Aku mau Tuhan serupakan dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian dalam hatinya, mari saya undang bisa bangkit berdiri dengan iman. Tidak hanya sekedar berdiri, tetapi ini sebuah tindakan dan langkah iman bahwa aku mau Tuhan serupa dengan Engkau, agar aku mengerti kehendak-Mu, agar aku menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, karena aku serupa dengan Engkau. Olehnya Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan, biar kiranya anugerah-Mu Tuhan yang mengubah aku, anugerah-Mu yang membuat aku menjadi sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarkan Roh Kudus bekerja dengan lebih lagi
buat hidup kita sama-sama. Mari katakan di hadapan Tuhan, Yesus, pegang erat tangan, jangan lepaskan aku Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Mari sambil mengangkat tangan kita, penuh dengan penyerahan diri, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. sungguh-sungguh rindu mau menjadi serupa dengan Tuhan, mari taruh tangan kanan saudara di dada. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar.
sambil berdoa kepada Tuhan, di dalam, sambil minta Tuhan Engkau yang terlebih besar dalam hidup. di dalam. Biar aku menjadi serupa dengan Engkau. Bukan aku lagi, melainkan Yesus Kristus yang tinggal di dalamku. Yesus terlebih Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Yesus Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus Maka sekarang ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membuat hati kami berkobar-kobar untuk kami merindu menjadi serupa dengan Engkau. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang menghalang-halangi setiap kami menjadi serupa dengan Yesus, aku hancurkan, aku patahkan, aku ikat cabut keluar demi nama Yesus Kristus dari setiap kami semua. Aku berkatakan, setiap kami yang hari ini telah mendengar firman-Mu diserupakan dengan Kristus, diubah agar sesuai dengan Kristus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami hidup, berjalan, berpikir, melihat, melangkah sama dengan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan. Yesus lebih besar. Dan mulai hari ini kami persilakan Engkau saja yang tinggal dalam hidup kami. Seluruh bagian dalam hidup kami hanya akan diisi oleh Roh-Mu saja. Yesus saja yang tinggal dalam kami, tidak ada yang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi yang tidak suka bersekutu dengan Engkau Tuhan. Setiap kami digairahkan untuk bersekutu dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalamku, tinggal di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Tinggal di dalam kami Tuhan, lebih lagi tinggal dalam kami, di dalamku Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih lagi buat Tuhan. Di dalam nama Yesus, semuanya terjadi, tergenapi, termeterai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja berkarya atas kami, dan biarlah kami lebih lagi menjadi semakin serupa dengan Engkau. Buat kami terus hidup dan mengerti Tuhan apa yang sudah Engkau sampaikan, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Ini kami, ini seluruh keberadaan kami, diserahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ini berkata